Aki, aku mau copot rasanya. Sama kak, ini jauh banget ternyata dari tempat kelas ke rumah kita. Padahal tadi aku udah bilang sama Kak Sakura loh buat jemput. Tapi dia kayaknya lupa nih atau ketiduran ya. Kita jalan dari habis maghrib loh. Sekarang udah gelap banget. Baby Selin juga capek banget dari tadi jalan terus. Iya Baby Selin, sama kita semua kan capek. Mana jalannya 3 kilo lagi. Kan jauh banget itu. Kita sepertinya harus belok ke Yumart dulu. Aku haus banget. Tenggorokanku udah berdebu nih. Setuju kak, aku pingin minuman dingin sama es krim. Harus ada dua-duanya. Tuh lihat, Yumartnya udah deket sini kan. Tinggal beberapa langkah lagi. Hah? Kamu lihat nggak? Hah? Lihat apa? Astaga, itu seperti rumah. Bukan, itu sepertinya house eater kan? Iya, kayak rumah tapi punya kaki laba-laba raksasa. Ih, serem banget ya. Hah? Ya, mendekat ke arah kita. Ayo, buruan kita lari. Jangan lihat ke belakang. Kita nggak bisa ke Yumart. House eaternya makin cepat. Aku lihat kakinya udah ngelewatin lampu jalan barusan. Bahaya nih. Ayo balik arah. Kita balik ke rumah. Yuk, kita pulang. Ayo cepat buruan larinya. Jangan sampai house eater itu menangkap kita. Cepetan. Ayo buruan. Kabur. Lari cepat. Akhirnya kita berhasil masuk ke dalam rumah. Kak Sakura. Kak Sakura, kamu di mana? Kak Sakura, ada house eater. Ada monster. Rumah yang kakinya ada seperti laba-laba. Kak Sakura. Iya, ada apa sih? Kalian nih ribut-ribut. Apa lagi masak nih? Kak harus dengar ini. Tadi kita lihat house eater yang rumah laba-laba itu loh. Bukan cuma lihat kak, yang ngejar kita sampai depan gang. Serem banget deh. Oh situ? Kalian kebanyakan nonton film horor ya? Kak serius, ini bukan halu. Dia gede banget, kakinya kayak tiang listrik, kecil-kecil. Banyak, napasnya berat terus jalannya kayak didebak-debuk gitu. Kalian pasti kecapean jalan kaki nih. Tuh, kalian ini sini deh. Minum dulu, makan dulu, terus habis itu tidur. Tapi kak, nggak ada tapi-tapian. Nanti malam mimpi bagus aja deh. Kalian ya, yang mimpi buruk, rumahan nggak bisa jalan. Mana ada rumah jalan. Kalau ini jangan ngarang deh. Tapi kak, nggak ada tapi-tapian. Udah kalian buruan makan deh, minum. Terus mandi, terus tidur ya. Akak mau pamit dulu, balap ini juga mau berangkat. Malam ini? Kirain besok kak. Iya, keretanya berangkat jam 11. Kalau ada house eater itu muncul lagi gimana kak? Kalau dia muncul lagi, bukain pintu aja deh. Kasih dia nasi, biar kenyang. Terus kan dia pergi. Kak Sakura nih malah bercanda. Dengar ya, sebelum tidur, periksa semua kunci pintu dan jendela. Jangan lupa. Iya deh kak. Tapi kak, kalau ada apa-apa kita hubungin siapa? Telepon Pak RT aja, atau tetangga, atau polisi. Kakak kan bakal susah sinyalnya selama di perjalanan. Oke baik kak, hati-hati di jalan ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa ya, dan rumah baik-baik ya. Kakak mau pergi dulu. Kenyang banget, ayo kita naik ke atas yuk, udah malam. Iya, tapi kita pastiin dulu semua pintu dan jendela udah terkunci. Udah, tadi ada aku cek, tapi kalian yakin house eater nggak bakal muncul malam ini? Makanya aku baru aja aktifin alarm CCTV. Kita bisa lihat semua sudut rumah dari layar monitor. Bagus kak, tapi aku tetap deg-degan. Soalnya kemarin tetangga sebelah katanya sempat dengar suara aneh tengah malam. Iya, tapi semoga malam ini cuma ada suara jangkrik dan bukan suara house eater. Ih, geli. Buruan kita ke lantai 2. Jangan picah-picah. Semoga aja Kak Sakura perginya nggak lama-lama ya. Ih, kita ditinggal sendirian di rumah. Kita kan masih bocil-bocil. Ntar kalau ada apa mau gimana ya? Iya, semoga aja Kak Sakura nggak lama ya. Cuman sehari doang. Apa tuh? Bunyi alarm? Miu bangun cepat. Kenapa sih kak? Baru aja tidur kan? Alarm CCTV bunyi. Apa kamu gak dengar tadi? Enggak kak, aku tidur nyenyak tadi. Kita lihat ke layar monitor sekarang. Kamu yakin ini bukan alarm palsu? Mungkin cuma kucing lewat. Daripada penasaran kita lihat sekarang. Siap ya? Itu dia. House eater. Tadi dia datang lagi. Ngapain dia di depan rumah kita? Nongkrong gitu. Apa nggak ada kerjaan ya? Wush, emangnya monster punya kerjaan? Ini sepertinya house eater yang mengejar kita tadi malam. Kita harus lihat langsung dari jendela kamar Kak Sakura. Kamu yakin kak? Kalau makhluk itu tiba-tiba tahu kalau kita ngintip gimana? Loh, kok nggak ada? Tadi ada tuh, kita lihat di CCTV ya. Tadi jelas-jelas dia ada. Apa dia ngilang ya? Bisa aja dia cuma pindah posisi atau sembunyi. Kita harus pastikan. Iya, kita harus lihat langsung ke depan halaman. Cuma sampai pagar aja kok. Kalau ada tanda-tanda aneh, kita langsung kabur lagi. Kak, kalau dia nunggu kita keluar, terus dia cuma jebak kita bagaimana? Aku juga takut Miu, tapi lebih takut kalau kita cuma nunggu tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi.
Oke, aku ikut deh, tapi jangan lama-lama. Dan kamu yang di depan ya, Kak? Bener, nggak ada siapa-siapa. Apa dia sembunyi ya? Atau kita yang salah lihat? Atau dia tahu kita keluar, Kak, dan sengaja sembunyi? Oke, tetap waspada ya. Jangan jauh-jauh. Jejaknya pun nggak ada, lihat nih. Nggak ada apa-apa. Ayo kita cek ke arah sana. Kita pantau situasi. Aku pengen pastikan semuanya aman. Serius, Kak? Tadi aja hampir nggak berani keluar rumah. Aku ngerti, tapi kita nggak bisa cuma nebak-nebak. Kalau host Ita tadi beneran muncul, kita harus tahu bahwa dia pergi kemana. Oke, Kak, tapi kamu jalanin di depan ya. Kami ikutin dari belakang. Kak, itu dia. Lari. Jangan lihat ke belakang. Itu dia. Datang lagi. Ayo masuk. Ayo, tabur, segera. Sedikit lagi, kita hampir sampai ke rumah. Ayo buruan, jangan sampai kalian terjatuh. Akhirnya kita berhasil masuk ke rumah. Tapi kayaknya dia tahu kita ada di dalam rumah. Gimana nih ya? Kak, cepat terbangkan drone-nya. Kita harus tahu dia masih di luar atau enggak. Tapi dia tadi hampir lihat kita. Kalau dia lihat drone ini juga gimana? Kita harus pastikan, Kak. Gak bisa asal nekat keluar kayak tadi. Kamu kan yang paling jago nerbangin drone. Iya, tapi kalau ini gagal, kita bisa ketahuan. Gimana? Tapi kita nggak punya pilihan, Kak. Terbangin pelan-pelan aja, jangan sampai terlalu tinggi, jangan bikin suara yang terlalu dekat. Oke, drone-nya sudah stabil. Kita mulai pengintaiannya. Pelan-pelan, Kak, ngintainya, jangan sampai dia tahu. Iya, tenang, beres deh. Lihat tuh, dia masih di sana, tepat di depan gerbang. Berdiri aja, kakinya panjang banget kayak laba-laba. Matanya juga serem, ada seperti lampu sorot. Kayaknya dia masih nungguin kita deh, Kak. Iya, kita harus pelan-pelan ngintainya sampai dia tahu. Ntar dia bisa masuk rumah bagaimana? Ntar dia hancuri rumah kita. Ih, serem banget. Jangan lama-lama, Kak, ngintainya. Buruan, tarik sekarang drone-nya sebelum kita ketahuan. Oke. Ayo deh kita tarik drone-nya ya. Pelan-pelan, Kak. Jangan sampai membuat gerakan yang mencurigakan. Kak, sebaiknya telepon polisi sekarang. Kamu yakin, Mio? Nanti mereka nggak bakal percaya. Biarin aja, Kak. Yang penting kita sudah kasih tahu. Oke deh, aku telepon ya. Dengar, kita dapat laporan dari warga di Green Valley. Katanya ada makhluk aneh berkeliaran di depan rumah. Makhluk aneh, Pak? Maksudnya gimana? Orangnya nyasar atau bukan orang? Katanya tinggi, kakinya panjang kayak laba-laba. Dan matanya nyorot terang kayak lampu. Itu kayak di film horor, Pak. Gak tahu kedengarannya memang gitu, tapi kita nggak boleh anggap enteng. Kita nggak tahu itu apa. Bisa aja itu berbahaya. Siap, Komandan? Tim Delta dan Bravo standby. Siapa? Kita berangkat sekarang. Komandan, kita sudah sampai. Itu dia di depan bawah warga. Ini bukan manusia. Ini seperti house eater. Jangan panik, tetap fokus. Itu target kita. Makhluknya tinggi banget, kakinya seperti laba-laba. Kita maju perlahan-lahan. Siapkan formasi. Siap, Komandan. Semua bergerak perlahan, jangan keluarkan suara. Jangan tembak dulu. Siapkan rocket launcher. Siap, Komandan. Kamu dengar itu? Iya, suara roket, suara tembakan besar. Itu pasti dari polisi. Apa mereka berhasil ya? Ayo buruan kita keluar. Ayo, atau habis Helen kita lihat apa yang terjadi di luar. Kayaknya dia sudah hancur deh. Akhirnya, dia sudah hancur berkeping-keping. Dan juga sudah terbakar. Kita beneran selamat. Ya, kita selamat. Makhluk itu udah gak bisa kejar kita lagi. Lihat, regu polisinya di sana. Mereka yang ngelakuin ini tadi. Polisi Goban, terima kasih kalian nyelamatin kita. Oke, gak usah terima kasih. Kalian udah cukup berani ngadepin ini sampai kami datang tadi. Kalian semua aman sekarang. Tetap waspada ya. Kita nggak tahu apakah makhluk ini satu-satunya atau masih ada yang lain. Kami ngerti, Pak. Tapi untuk malam ini, akhirnya kami bisa bernapas lega deh. Terima kasih, Pak Polisi Koban. Oke, teman-teman. Sampai di sini dulu ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya.